Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikra Juliana Muksin. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Adapun kelompok kami, yang pertama ada Anissa Mardiana, Aupa Salwa Hidayat, Mutiara Regina, Taufik Rustaman, Hikmatul Akmal, Lapida Nedra, Raditya Hakim, dan Pareja Pasya. Langsung saja ke presentasinya yang berjudul Dafak. Dah diem, jangan ada yang on cam, on mic. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikra Juliana Muksin. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok kami yang lain, yang pertama ada Anissa Mardiana, Aupa Salwa Hidayat, Mutiara Regina, Raditya Hakim, Pareja Pasya, Taufik Rustaman, Hikmatul Akmal, dan Rapida Nedra. Selanjutnya, mari kita simak presentasi yang berjudul Dampak COVID terhadap Dinamika Pembelajaran. Next. Yang pertama di sini ada penjelasan apa itu coronavirus. Awal tahun 2020, tepatnya pada 2 Maret, dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu varian virus baru bernama corona. Penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari COVID-19. Ada apa saja dampak dari COVID-19? Tentu saja banyak sekali, dan salah satunya yaitu terhadap pembelajaran. Dengan adanya wabah COVID-19, realitas menunjukkan bahwa dinamika pembelajaran di Indonesia saat ini terganggu oleh wabah COVID-19. Yang memberikan dampak diantaranya, yang pertama, sekolah dialihkan ke rumah melalui proses pembelajaran daring. Yang kedua, terjadi transformasi media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu seperti WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan YouTube. Yang ketiga, penyesuaian metode pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian evaluasi pembelajaran untuk penentuan standar kenaikan kelas. Dan yang terakhir, tuntutan kolaborasi orang tua peserta didik di rumah sebagai pengganti guru mengontrol mengajar. Next. Selanjutnya, apakah pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh dapat dikatakan terlaksana secara optimal? Kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di Indonesia sebagian besar dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan karena adanya kendala-kendala yaitu seperti keterbatasan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet terbatas, kurangnya kemauan untuk menganggarkan. Solusi yang dapat dilakukan bisa berupa solusi langsung dan tidak langsung. Solusi langsung diberikan oleh pihak sekolah, sedangkan solusi tak langsung adalah berupa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada 3 hal yang saling berpengaruh dalam suatu proses pembelajaran. Yang pertama, ada kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat dijelaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar guru dan peserta didik. Kondisi ini dapat dipahami datang secara internal maupun eksternal. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Dinamika pembelajaran yang menarik sangat ditentukan oleh metode yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, metode pembelajaran merupakan suatu unsur yang menentukan dalam sistem pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memudahkan peserta didik memahami isi bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Next. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran berkaitan dengan semua pencapaian yang dapat dijadikan sebagai ukuran menilai proses pembelajaran berhasil atau belum. Hasil belajar ini dapat dipengaruhi oleh rangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru termasuk pemilihan metode. Next. Yang pertama, menyediakan sumber belajar secara offline, yaitu dapat dilakukan dengan menyiapkan materi untuk diakses offline. Dengan demikian, siswa dapat mengakses materi tersebut tanpa khawatir sinyal internet.
Yang kedua, waktu pembelajaran yang fleksibel. Guru diharapkan tidak terlalu ketat dalam menentukan kapan siswa harus mempelajari materi dan mengumpulkan tugas. Dengan demikian, siswa tidak mengalami masalah jika memang harus bergantian saat menggunakan perangkat belajar daring. Pemberian subsidi kuota. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban siswa dan orang tua untuk memenuhi kebutuhan kuota internet. Bahkan, kuota yang disediakan juga telah disesuaikan untuk kebutuhan belajar daring saja, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan lainnya. 4. Menciptakan suasana pembelajaran daring yang menarik. Daripada sekedar memberikan materi dalam bentuk teks lalu penugasan, guru lebih baik membuat media yang lebih interaktif. Beberapa contohnya, seperti membuat video atau memanfaatkan aplikasi pembuat media pembelajaran interaktif untuk menarik minat belajar siswa. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.